Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yosefina Mesikan dengan NPM 52180043 semester 6. Baik, saya akan mereviewkan jurnal saya dengan judul Penataan Ulang Beckmann, Tiamin hidroklorida sebagai sesuatu yang luar biasa pada katalis untuk sintesis amida 1 pot dari keton. Yang pertama, pendahuluan. Penataan ulang Beckmann adalah transformasi yang luar biasa untuk sintesis amida atau laktam dari keton. Ini sering digunakan dalam sintesis produk alami dan obat-obatan. Pembuatan amida dari keton terjadi dalam 2 langkah. Yang pertama, pembentukan oksim diikuti oleh Beckmann-nya. Yang kedua, penataan ulang Beckmann konvensional ketoksimes. Memanfaatkan asam Bronsted atau Lewis yang kuat seperti KON. Yang berikut adalah prosedur kerja. Pertama-tama, campuran rapi benzofenon oksim dengan 2 milimolar dan tiamin hidroklorida 30 mol% dipanaskan pada 120 derajat Celcius dan konversi ke amida yang diinginkan terlihat setelah 30 menit akan menghasilkan 65%. Namun menurunkan suhu reaksi ke suhu kamar 40 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius masing-masing tidak menghasilkan pembentukan produk atau konversi lengkap. Lebih jauh untuk mengeksplorasi kemungkinan pembentuk oksim in situ diikuti dengan penataan ulang Beckmann. Campuran benzofenon 2 milimolar, hidroksilamin hidroklorida 1,2 persamaan dan tiamin hidroklorida 30 mol% dipanaskan pada 120 derajat Celcius. Untuk pembentukan yang diinginkan amida terlihat setelah 30 menit akan menghasilkan 72%. Nah, yang berikut H2SO4 PCl5 dalam dietil ether hasil dalam asetat anhidrat yang menghasilkan produk samping, bahaya lingkungan dan masalah korosi yang serius. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa metode telah dilaporkan dalam literatur untuk Beckmann pengaturan ulang ketoksimes. Mengingat pentingnya konversi langsung keton menjadi amida, beberapa metode 1 pot dikembangkan dalam beberapa dekad terakhir yang terlihat pada skema 1. Namun sebagian besar metode ini mengalami 1 atau lebih kelemahan, seperti reagen mahal, kondisi reaksi keras, reaksi lama, waktu, bahaya lingkungan, pekerjaan yang membosankan, dan pemisahan masalah. Untuk mengatasi kekurangan ini, ada kebutuhan untuk mengembangkan metodologi 1 pot sederhana, murah, cepat, dan ramah lingkungan untuk melakukan transformasi ini. Tiamin hidroklorida juga dikenal sebagai vitamin B1 tidak berwarna, senyawa organosulfur disintesis oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan. Ini berisi cincin aminopyrimidin dan tiazol yang dihubungkan oleh jembatan metilen. Karena non-toksisitas, stabilitas, biodegradabilitas, dan aksesibilitas yang mudah, beberapa ahli kimia telah menggunakan sebagian alat katalitik ampuh untuk berbagai konversi organik. Jadi, jika ingin menyelidiki konversi langsung, keton menjadi amida dan adanya sejumlah katalik tiamin hidroklorida yang terdapat pada skema 1. Yang berikut adalah mekanisme reaksi yang masuk akal. Reaksi juga dilakukan dalam sistem pelarut yang berbeda dan hasil dirangkup dalam tabel 1 yang menunjukkan bahwa reaksi terbaik terjadi pada dioksan
sistem H2O dengan menghasilkan 80% yang terdapat pada tabel 1 nomor K5. Demikianlah hal ini diperhatikan bahwa penambahan sekitar 10% H2O membuat campuran reaksi homogen dan meningkatkan hasil produk. Juga selama optimasi kondisi reaksi itu mengamati bahwa 20% mol tiamin hidroklorida dan 1,5 persamaan hidroksilamina hidroklorida memberikan hasil terbaik yang terdapat pada tabel nomor 2 bagian kelima. Penting untuk disebutkan di sini bahwa penataan ulang Beckman ketoksim menjadi amida dalam rendemen 90% juga terjadi dengan 20% mol tiamin hidroklorida dan dioksan H2O. Nah, yang berikut adalah pembentukan amida dari 2A sampai 2U dari keton dengan adanya tiamin hidroklorida. Berbagai keton memiliki donor elektron dan elektron kelompok yang mundur bereaksi dalam kondisi yang sama dan hasilnya ditunjukkan pada gambar 1. Hanya untuk alkylarid keton, salah satu dari dua kemungkinan amida diperoleh karena lebih baik bakat migrasi kelompok 4-nitrobenzofenon dihasilkan 4-nitro N-fenilbenzamida, sementara 4-metoksibenzofenon memberikan campuran tak terpisahkan dari N atau 4-metoksifenil benzamida 2M pada 2M dan 4-metoksin N-fenilbenzamida pada 2M. Dalam kasus 2L, kelompok fenil bermigrasi dalam preferensi ke rekan 4-nitronya, sedangkan pada 2M sangat sedikit preferensi 4-metoksifenil diamati pada kelompok fenil. Keton yang mengandung sistem heteroaromatik juga menghasilkan produk pada 2Ki sampai 2U dengan hasil yang sangat baik. Isatin dan ninhidrin juga menghasilkan konversi yang lancar ke produk yang sesuai masing-masing yang terdapat pada 2T dan 2U. 3-ansetamidokumarin pada 2R mewakili bangunan kelas yang menjanjikan blok untuk merancang agen yang berguna secara farmakologis untuk pengobatan berbagai penyakit. Metode saat ini menghasilkan 3-asetamidokumarin yang terdapat pada 2R dari 3-asetil kumarin sangat baik menghasilkan. Data spektral dan fisik pada 2R mirip dengan senyawa yang kita ketahui. Yang berikut adalah mekanisme reaksi yang masuk akal untuk sintesis amida. Awalnya, tiamin hidroklorida mengaktifkan karbonil benzofenon yang terdapat pada 1A untuk memfasilitas pembentukan oksim A-nya yang menjalani penataan ulang tiamin hidroklorida dibantu Beckman menghasilkan amida pada senyawa nomor 2A yang sesuai. Singkatnya, kita telah mengembangkan tiamin hidroklorida yang mengkatalisis konversi langsung keton menjadi amida dengan adanya hidroksilamina hidroklorida. Protokol ini terdiri dari pembentukan ketoksime in situ diikuti dengan konversi menjadi amida dan satu pot. Selain itu, prekursor untuk molekul bioaktif yaitu 3-asetamidazolam
Dokumarin dapat diakses dengan mudah menggunakan protokol ini. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil review jurnal saya.